telah mengkhianati amanat rakyat Indonesia. Cukup perbuatan Bapak telah apa manusia yang terhimpit beban oleh durjana keangkuhan. Baik kawan-kawan semuanya, saat ini saya sedang berada di pendopo kantor Bupati Kabupaten Sleman. Teman-teman bisa lihat bangunan yang ada di belakang saya dibangun mirip seperti singgasana kerajaan. Kita bisa lihat dari pilar yang dibangun, kemudian ukiran-ukiran sangat bernuansa kerajaan, bukan? Nah, setelah ini saya akan ceritakan bagaimana politik dinasti di Sleman. Sejarah politik dinasti di Sleman dimulai sejak Sri Purnomo menjadi wakil bupati sejak tahun 2005 sampai dengan 2010. Tidak berhenti di situ, Sri Purnomo mencalonkan diri sebagai Bupati Sleman pada tahun 2010 dengan wakilnya Yuni Satya Rahayu yang didukung oleh PDIP, PAN, dan Gerindra yang berhasil memenangkan pilkada pada tahun 2010. Setelah Sri Purnomo selesai, kepemimpinan di Kabupaten Sleman dilanjutkan oleh istrinya Kustini. Kustini terpilih pada pilkada 2021 sampai dengan 2024 bersama pasangannya Danang Mahasa. Keduanya dicalonkan dari PDI Perjuangan. Kustini yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sleman memutuskan untuk mencalonkan diri kembali untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Kali ini ia menggandeng Sukamto sebagai wakilnya. Namun warga Sleman tidak lagi memilihnya. Tidak hanya Kustini, Sri Purnomo juga membangun dinasti melalui anaknya Raudi Akmal. Ia menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Sleman. Tak berhenti di situ, pada pemilihan legislatif 2019 sampai dengan 2024, Raudi Akmal terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman. Itu artinya dinasti politik terjadi antara suami, istri, dan anak di lembaga eksekutif, legislatif, dan juga partai politik. Pada bulan Desember 2024, Kejaksaan Negeri Sleman mulai memeriksa Sri Purnomo dan anaknya Raudi Akmal sebagai saksi. Kejaksaan sedang memeriksa kasus penyimpangan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman sebanyak 10 miliar rupiah tahun anggaran 2020 yang melibatkan elit politik di Kabupaten Sleman. Baik, kawan-kawan semuanya, dari Sleman kita beralih ke Kabupaten Bantul. Saat ini saya sedang berada di pendopo kantor Bupati Kabupaten Bantul. Cerita ini akan kita mulai dari pasca reformasi tahun 1999, di mana dinamika politik di Kabupaten Bantul tidak terlepas dari penguasaan wilayah oleh keluarga. Idam Samawi yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2004. Pada tahun 2005 terlaksana pemilihan umum pertama kali di Kabupaten Bantul. Dalam pilkada tersebut, Idam Samawi menjadi pemenang sehingga ia kembali menjabat Bupati Bantul dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Dinasti politik ini semakin menguat ketika pasangan Sri Suryawidati dan Sumarno
yang diusung oleh partai politik PDIP, Golkar, dan PAN berhasil memenangkan pilkada pada tahun 2010 hingga 2015 dan mendapatkan perolehan suara 67% dari total pemilih yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini berarti Kabupaten Bantul pernah dipimpin selama 16 tahun oleh satu keluarga politik yang sama. Inilah potret politik dinasti yang berakar kuat di mana kekuasaan tidak hanya diwariskan, tapi juga dipertahankan dengan cara yang terstruktur dan rapi. Oke, baik teman-teman semuanya, dari Bantul kini kita beralih ke provinsi tetangga, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kami sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Baik teman-teman semuanya, cerita di Klaten ini tak kalah dengan dua kabupaten yang ada di Yogyakarta. Di Klaten juga punya cerita politik kerabat yang dimulai sejak terpilihnya Sri Hartini yang merupakan istri dari mantan Bupati Klaten, almarhum Haryanto Wibowo. Almarhum Haryanto Wibowo yang menjabat pada tahun 2000 hingga 2005 kepemimpinan Kabupaten Klaten kemudian dilanjutkan oleh istrinya Sri Hartini. Pada pilkada tahun 2016 hingga 2021, Sri Hartini bersama wakilnya Sri Mulyani terpilih menjadi Bupati Klaten. Setelah Sri Hartini, kepemimpinan Klaten beralih ke Sri Mulyani yang dilantik menjadi Bupati Klaten pada tahun 2017 hingga 2021. Sri Mulyani dilantik sebagai Bupati Klaten setelah Sri Hartini. Sri Hartini diberhentikan sebagai Bupati karena terlibat aktif dalam suap beli jabatan di Satuan Organisasi Tata Kerja yang disingkat STOK dan potongan biaya atas dana bantuan keuangan desa di Klaten. Dari dua tindakan itu, Sri Hartini kemudian menerima kurang lebih dana sebesar 12 miliar rupiah. Baiklah kawan-kawan semuanya, dari Kabupaten Klaten kini kita berpindah ke Balai Kota Surakarta. Saat ini saya sedang berada di depan Balai Kota Surakarta, di mana ini adalah tempat atau kantor bagi pemerintahan Wali Kota Surakarta. Nah, teman-teman, di sini menjadi bukti sejarah karir politik seseorang yang dulu kita kenal sebagai seorang tukang kayu yang kini menjadi mantan Presiden Republik Indonesia. Siapakah dia? Ya, Joko Widodo, terpilih menjadi wali kota pada tahun 2005 hingga 2012. Ia tak berhenti di situ,
Kesuksesan karir Jokowi saat di Surakarta dan DKI Jakarta kemudian mengantarkannya pada pemilihan presiden tahun 2014 hingga 2019. Hingga terpilih kembali pada pemilu tahun 2019 hingga 2024. Dan seluruh karir politik Jokowi didukung oleh partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi mulai meletakkan fondasi untuk generasi berikutnya. Dengan cara yang tak bisa dianggap remeh, anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya dikenal lebih sebagai pengusaha muda, dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya menjadi wali kota Surakarta. Gibran pun berhasil menjadi wali kota Surakarta pada tahun 2019. Dengan semangat yang diwariskan oleh sang ayah, tidak puas, Jokowi meminta Gibran maju sebagai wakil presiden pada periode 2024 hingga 2029. Praktek dinasti yang sempurna. Inilah wajah dari sebuah politik dinasti yang memadukan kekuatan, pengaruh, dan keluarga. Dukung di Forum Cik-Diti itu kan NKRI. Ya. Tapi yang kita tolak juga NKRI. Apa tuh ya NKRI? NKRI pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. NKRI kedua, ini bisa disebutin nggak apa-apa? Harus ini. disebut. Negara Keluarga Republik Iriana.